uh, sebagai public servant gitu ya, atau kita instansi pemerintah ya yang kita evaluasinya bukan terkait dengan profit ya atau laba, tetapi bagaimana kita dinilai oleh masyarakat ya terhadap kinerja kita. Gitu. Nah, setiap tahun SKD ini dilaksanakan secara paper base gitu ya di PST, BPS ya, baik di provinsi, di pusat maupun di kabupaten kota gitu setiap tahun. Tapi SKD ini tidak bisa mencakup seluruh komunitas ya, di mana data kita itu kan juga ada yang diperoleh secara online gitu di website BPS gitu, atau di Silastik ya gitu ya sekarang ya. Nah, gimana kita ingin melihat, jadi kita perlu metode lain ya untuk mengumpulkan data ya terkait dengan respon dan opini juga gitu dari masyarakat luas ya. Seperti sosial media. Nah, salah satu sosial media yang sangat populer itu adalah Twitter yang digunakan banyak orang untuk mengekspresikan pendapat mereka ya terkait topik tertentu gitu ya. Jadi penelitian ini berusaha untuk menggunakan metode yang dapat membantu kita mengidentifikasi dan menganalisis respon dan opini ya terkait data BPS. Jadi tujuannya adalah mendapatkan deskripsi ya dari respon dan opini dari publik ya terkait data BPS melalui Twitter. Twitter sekarang berubah nama menjadi X ya. Ini penelitiannya 2022, jadi Twitter masih bisa di-scrap. Yang sekarang mungkin bisa, tetapi mungkin agak lebih susah gitu kalau nggak salah terakhir ya. Dengan berdasarkan analisis sentimen. Kemudian kita melakukan topik modeling berdasarkan data tersebut juga. Kita mau tahu topik-topik apa yang banyak dibicarakan oleh masyarakat gitu di Twitter ya. Kemudian kita membandingkan ya hasil penelitian ini dengan survei kebutuhan data yang tadi diperoleh secara offline. Nah, ini adalah penelitian-penelitian terkait dengan penelitian kami ya. Kebetulan ini adalah hasil dari skripsi mahasiswa yang penelitian ini yang sudah dipublish di jurnal akreditasinya Sinta 5 gitu. Ya, penelitian terkaitnya yaitu penggunaan board ya yang dapat untuk analisis sentimen yang dapat memiliki akurasi 73%, lebih baik daripada naif bias yang hanya 48%. Kemudian aja untuk topik modelingnya Albalawi dan kawan-kawan ya menggunakan LDA untuk topik modeling. Kemudian dari sekian Diansa ini sebenarnya juga analisis sentimen terhadap BPS ya. BPS berdasarkan media online adalah Detik ya. Jadi bukan Twitter. Kemudian ada analisis text mining terhadap BPS di Twitter menggunakan R. Nah, adapun metodologinya terdiri dari data collection, data processing, kemudian kita melakukan sentimen analisis, kemudian kita melakukan pemodelan topik. Pada tahap pengumpulan data, ya, kita menggunakan di sini kita toolsnya menggunakan bahasa pemrograman Python gitu ya, library-nya SNScript gitu ya, yang kita scrap itu data periode. Jadi kita meneliti periode tahun 2020 sampai 2022. Jadi 3 tahun. Kita pisahkan berdasarkan tahunnya datanya gitu. Dalam format CSV dengan ini adalah struktur datanya ya, data yang dikumpulkan ada date time, ID, surname dan juga tweet. Nah, kita menggunakan 12 kata kunci yaitu data BPS, data badan pusat statistik dan seterusnya untuk men-scrap semua berita ya pada kurun waktu tersebut, bukan berita ya, sentimen Twitter di Twitter gitu ya. Kemudian total yang dihasilkan per tahun itu 10.300 lebih gitu ya, 14.000 total ada 38.056 tweet gitu ya dengan 12 keyword tadi gitu. Kemudian kita melakukan filtering gitu ya dengan menghapus tweet yang mengandung akun username BPS, data, kementerian, dan akun-akun yang meretweet postingan BPS guna menghindari keberpihakan misalnya
ada pegawai BPS gitu ya, kan banyak yang repost gitu ya, merepost berita-berita yang setelah BPS rilis gitu ya. Nah, itu atau takutnya kita sentimennya berpihak, pasti positif gitu kan kita di medsos gitu untuk retweet data-data kita gitu ya. Jadi kita melakukan filtering ini, tetapi quote atau komentar ya pada retweet tetap digunakan, hanya retweetnya yang berita aslinya aja dihapus, tetapi kan ada komen ya, ada komen apa, nah komennya tetap bertahan gitu. Nah itu tersisa 25.721 gitu ya. Kemudian kita melakukan cleaning data. Nah, ini terdiri dari menghapus URL karena tidak memiliki kaitan dengan penelitian, kemudian menghapus tanda hashtag dan retweet pada tweet, kemudian menghapus simbol seperti dan juga emoji, menghapus tanda baca seperti tanda koma, tanda titik, dan tanda tanya. Kemudian pada transformasi data kita melakukan case folding, convert word, delete stop word gitu ya, kemudian stemming ya. Case folding itu mengubah seluruh teks ke dalam huruf kecil, kemudian kita convert word yaitu memperbaiki adanya slang word ya, misalnya mungkin ada JG terus juga gitu lah, tulisan JG gitu, seperti itu ya. Kemudian kita melakukan stop word deletion, yaitu menghilangkan kata yang sering muncul, conjunction dan tidak memiliki makna. Kemudian stemming, kita mengubah setiap kata ke dalam bentuk dasarnya. Hasil dari proses selanjutnya, hasil dari preprocessing, yaitu setelah tahap tadi dilakukan, kita melakukan tetap masih ada duplikasi tweet, makanya tweet yang sama tetap dihapus ya untuk menghindari redundansi atau pengulangan data tweet ya, dari 25.700 tweet menjadi 18.000 secara total. Kalau per tahunnya sekitar 4.900 sampai 7.000-an. Kemudian penelitian ini menggunakan model BERT, yaitu Bidirectional Encoder Representation from Transformer gitu ya. Berbeda dengan model bahasa lain, BERT dibuat sebagai pre-train model yang sudah di-training secara deep bidirectional dari data teks yang tidak berlabel. Jadi bidirectional bolak-balik ya, saya belajar juga dari kuliah-kuliah. Jadi kata sebelumnya itu mungkin berpengaruh pada kata setelahnya, jadi ada makna gitu ya, urutan kata tersebut gitu ya. Hingga kini pretend BERT sudah tersedia dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia namanya adalah IndoBERT ya. Kalau untuk multilingual mBERT gitu ya. Kemudian untuk sentimen analisisnya, maaf. Sentimen analisisnya di sini kita mengambil sampel dari tadi, setelah data hasil cleaning tadi, masing-masing kita ambil 10% ya, random sampel gitu. Jadi dengan total 1.804 itu kita lakukan labeling manual gitu, dan kita bagi menjadi tiga jenis, yaitu data training, data validation, dan data testing. Ya, dari skenario ini, masing-masing skenario kita juga untuk evaluasi modelnya kita menggunakan beberapa skenario nanti ya. Skenario ada ada beberapa skenario untuk mencari hyperparameternya. Di sini parameter yang terbaik, skenario parameter, dan kemudian kita akan cari yang terbaiknya. Setelah itu kita menghitung akurasi, presisi, recall, dan F1 score dari masing-masing skenario, dan kita akan memilih skenario terbaik berdasarkan akurasi yang paling tinggi. Gitu. Nah, kita menggunakan pseudo label di sini. Pseudo label tadi kan cuma 10% dari 100% yang udah di label. Nah, setelah dihitung ternyata ini masih di metodologi. Jadi karena kalau dari 10% langsung untuk memodelkan yang 90% data yang tidak berlabel tadi, nah itu akurasinya rendah gitu. Jadi untuk menaikkan akurasi, jadi kita lakukan pseudo label ya, di mana yang 10% digunakan untuk melabel 50%, kemudian total 60% itu akan digunakan untuk melabel yang 40% belum berlabel. Nah, pseudo label. Nah, ini sangat meningkatkan akurasi dari model gitu ya.
Kemudian ini tadi tahapan sampai analisis sentimen, kemudian kita lanjutkan ke pemodelan topik. Pemodelan topik ini ada 2 tahapan. Yang pertama kita perlu menentukan jumlah topiknya. Jadi jumlah topik masing-masing tahun akan kita tentukan berdasarkan nilai dari coherence atau coherence value-nya. Nah, kemudian kita akan menampilkan ya, misalnya berapa jumlah topiknya, kemudian untuk masing-masing topik itu kita tampilkan topik apa ternyata di apa interpretasinya tentang apa, terkait apa gitu. Nah, ini menggunakan LDA untuk pemodelan topik yaitu latent directed allocation gitu. Kemudian kita evaluasi pemodelan topik itu berdasarkan jumlah topik untuk setiap tahunnya menggunakan skor coherence ya ukurannya. Yang paling tinggi itulah yang terbaik. Kemudian untuk result dan discussion-nya, yang pertama ada 2, analisis sentimen dan juga pemodelan topik. Untuk analisis sentimennya, kita bagi data dengan proporsi 6-2-2, di mana 60% adalah data training, 20% data validation, dan 20% data testing. Dari tadi yang 10% data yang sudah berlabel ya. Kemudian ini skenario tadi ini untuk mencari parameternya. Jadi model tersebut butuh parameter ya, ada learning rate dan batch size gitu. Nah di sini ada skenario 1, ada 6 skenario yang kita ajukan. Ada 2 kali 10 pangkat min 5 untuk learning rate, 3 kali 10 pangkat min 5, 5 kali 10 pangkat min 5, dan batch size-nya ada 16 dan 32. Kemudian dari setiap masing-masing skenario itu akan diukur akurasi, presisi, recall, dan event score-nya untuk testing dan validation. Nah, di sini kita cari yang tertinggi ya. Kebetulan event score sebenarnya recall dan event score tertinggi itu ada di skenario 2 gitu, dan untuk akurasi dan presisi juga relatif tinggi gitu ya. Makanya skenario 2 itu adalah skenario terbaik gitu. Jadi parameter dari skenario 2 ini yang akan kita pakai, di mana learning rate yang 2 kali 10 pangkat min 5 dan juga batch size-nya 32. Ya, ini ya. EPO-nya 5. Jadi semua EPO-nya sama yaitu 5. Nah, ini ada learning curve-nya, training dan validation-nya. Kemudian berdasarkan tadi kita lakukan pseudo label gitu ya. Dari tadi ada data training ya. Di pseudo label ini akurasi meningkat gitu hasilnya. Nah, jadi hasilnya meningkat akurasi menjadi 91%. Ya, 91% akurasi yang dengan skenario tadi saya ceritakan dari 10%, melabel 50%, dan total 60% digunakan untuk melabel yang sisa 40% ya. Nah, mungkin ini hasilnya yang mungkin lebih menarik ya. Ini adalah hasil dari sentimen analisisnya. Jadi ada positif, netral, dan negatif gitu ya. Jadi hampir semuanya netral gitu ya. Banyak yang netral, 83,5%, karena kita tahu sendiri bahwa BPS itu merilis data setiap bulan gitu ya. Nah, itu informasi-informasi rilis data itu maksudnya netral gitu. Kemudian untuk yang positifnya 9,6%, ini secara overall 3 tahun 2020 sampai 2022 gitu. Kemudian negatifnya adalah 6,9%. Nah, di sini dipisahkan per tahunnya gitu ya, dari 2020 sampai 2022. Di situ terlihat bahwa ada kenaikan sentimen negatif pada tahun 2021. 2020 6,5%, 2021 yang negatif jadi 7,5%, dan yang di 2022 6,7%. Nah, ternyata ada fenomena gitu ya. Fenomenanya pada tahun 2020 ya, Februari itu mengalami kenaikan jumlah tweet dibandingkan bulan lainnya. Hal ini disebabkan karena pada bulan Februari merupakan tanggal pelaksanaan kegiatan sensus penduduk gitu. Nah, untuk yang negatifnya 370 tweet bersentimen negatif pada tahun 2020, sebanyak 60 tweet itu membahas tentang perilisan data BPS pada bulan Mei, di mana terjadi banyak penurunan ini ya, angka rilis ya akibat imbas pandemi ya, indikator-indikator ekonomi mungkin mengalami penurunan gitu ya, pertumbuhan dan seterusnya, yang indikator-indikatornya jadi terkena dampak
COVID gitu ya. Nah, kemudian di 2021 di sini bulan Maret sangat tinggi karena di situ BPS sedang melaksanakan Susenas ya 2021 menunjukkan publikasi secara masif. Nah, terus itu yang ada netralnya naik ya. Ini yang agak menarik kenapa ada sentimen negatif tadi naik yang di diagram sebelumnya juga. Nah, pada bulan Maret Bapak Jokowi itu menyampaikan pidato yang berbeda dengan hasil data BPS gitu ya. Sehingga menimbulkan sentimen negatif gitu mengenai data ini kalau nggak salah beras ya. Produksi beras atau adanya impor beras gitu ya kalau nggak salah ya. Saya lupa memasukkan ke sini. Nah, kemudian ada di kontrak gitu ya. Untuk lebih tepatnya nanti saya buka lagi, saya lupa di sini. Kemudian untuk 2022 ini di sini juga kenapa naik di November karena ada kegiatan Reksosek. Kemudian negatifnya itu muncul ketidakpercayaan masyarakat. Kenapa? Karena di Kompas itu mengabarkan bahwa berdasarkan data BPS DKI Jakarta, angka kemiskinan di Jakarta itu mencapai 4,67% atau mendekati situasi 15 tahun yang lalu, yaitu tahun 2007. Nah, sebenarnya fenomena-fenomena ini yang mungkin menarik. Itu tadi di analisis sentimennya, kemudian kita masuk ke yang kedua yaitu pemodelan topik. Ya, di sini apa artinya? Di sini adalah nilai coherence score, di mana untuk setiap jumlah topik dan per tahunnya. Dicarilah yang optimalnya, yang paling tinggi, yaitu di 2020 ada 5 jumlah topik, 2021 ada 4 jumlah topik, dan 2022 ada 2 jumlah topik. Nah, ini di 2020 ya, di sini topik topik ada 5 topik gitu yang dihasilkan ya berdasarkan ini juga intertopik distance map-nya sudah terpisah jadi tidak ada overlap antar topik gitu ya, jadi udah jumlah topik optimal. Nah, ini adalah hasil dari model dari karena kata-kata ya. Jadi ada weight-nya per kata gitu ya. Nah, itu masing-masing dari 5 hasil ini, 5 topik ini kemudian kita interpretasikan. Misalnya untuk topik pertama banyak kata-kata apa ya, miskin, BPS gitu ya. Nah, di situ maksudnya kita masukkan terkait kalau data itu adalah indikator kemiskinan gitu. Kemudian yang kedua masih indikator kemiskinan, yang ketiga indikator publikasi BPS, yang keempat indikator ekonomi, yang kelima indikator sensus penduduk gitu. Nah, ini jika tadi kita bandingkan dengan SKD ya, SKD Survei Kebutuhan Data 2020 memang data yang paling banyak dibutuhkan itu adalah data statistik sosial gitu ya. Kemiskinan masuk ke sosial yang berdasarkan data SKD 35,51% pengguna data itu membutuhkan data statistik sosial. Nah, kemudian ini untuk 2021 jumlah topiknya ada 4. Ya, ini interpretasi topik pertama itu di indikator kemiskinan lagi, kemudian indikator kedua ada indikator ekonomi, yang ketiga yaitu indikator publikasi BPS, yang keempat adalah indikator impor. Nah, di sini coherence score tertingginya ada di statistik sosial ya, yang masih di indikator kemiskinan gitu ya. Nah, ini sesuai juga dengan SKD 2021 tetap statistik sosial itu data statistik sosial itu yang sangat dibutuhkan gitu. 39,13%. Kemudian 2022 ada 2 topik aja. Nah, di sini hasil pemodelan topiknya yaitu indikator topik pertama indikator kemiskinan, interpretasinya, kemudian topik kedua interpretasinya adalah indikator pertanian. Nah, di sini sama yang tertingginya adalah indikator kemiskinan masuk ke dalam sosial juga gitu ya. Jadi sesuai dengan SKD juga, SKD itu 43,26% ya, data yang dibutuhkan itu banyak di statistik sosial 2022. Mungkin itu kemudian kita akan masuk ke kesimpulan bahwa hasil analisis sentimen menggunakan model Indobird dengan hyperparameter terpilih yaitu learning rate sebesar
10 kali 2 kali 10 pangkat 5 dan batch size sebanyak 32 menunjukkan bahwa gambaran respon dan opini masyarakat terkait data BPS melalui Twitter selama periode 2020 sampai 2022 mengandung lebih banyak sentimen netral 83% dan juga dibandingkan sentimen positif 9,6% dan negatif 6,9% ya. Dan dengan pseudo label tadi hasil analisis sentimen ini akurasinya mencapai 91%. Nah, kemudian untuk pemodelan topik ya dari 2020 sampai 2021 tadi dengan masing-masing ada 5 topik, ada 4 topik dan 2 topik ya. Semuanya hampir terbesar nilai koherensinya adalah di topik yang terkait statistik sosial. Nah, hal ini sesuai dengan survei kebutuhan data pada tahun yang sama 2020 masing-masing tahun sampai 2022 bahwa data yang dibutuhkan adalah data statistik sosial. Mungkin itu aja dari saya, presentasi saya. Terima kasih. Waktu dan tempat dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Erna Nurmawati atas materi yang disampaikan. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu A Glimpse of Generic Laws on Official Statistics yang akan disampaikan oleh Bapak Yuliaknis Transfer Wijaya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Junia Rita, ya. Mbak Juni ya. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Siap terdengar, Pak. Terdengar, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Prof. Setia, Mas Ari dan Bapak Ibu peserta MRD bulan Juni ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi sedikit lah apa yang sudah pernah saya baca ya, karena di sini saya berbeda dengan rekan-rekan penyaji yang lain. Saya hanya mengulas apa yang sudah saya review ya terkait dengan official statistik ya. Oke, bisa saya share screen sendiri Mbak Juni, bisa ya? Pak, sudah saya jadikan. Oke. Sebelum kita mulai, saya mohon izin, kayaknya karena mau Jumatan nih, biar cepat aja lah. Ya. Saya coba pakai topik yang ringan-ringan aja ya. Kita coba nonton video sejenak. Ini sebagai, kalau kita bilang, motivasi atau latar belakang kenapa saya mau ambil topik ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak, sudah. Oke. Lemahnya regulasi serta ketidaksesuaian data acap kali menyebabkan persoalan. Balik DPR RI mendorong penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik untuk dapat memiliki data akurat sebagai acuan yang jelas melalui revisi Undang-Undang Statistik. Badan Legislasi DPR RI sedang melakukan pembahasan terhadap revisi Undang-Undang Statistik yang merupakan salah satu rancangan undang-undang dalam prolegnas prioritas tahun 2023. Saya mendapatkan 17 item yang harus dikomentari oleh kami. Dan dari 17 itu ada ranah-ranah yang memang ranahnya Forstat, tetapi ada ranah-ranah yang memang ranahnya badan gitu, yang memang kami tidak mengetahui bagaimana kondisi lapangan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ya terkait dengan rencana atau penyusunan naskah akademik RUU tentang statistik ini. Adapun proses yang sudah kami lalui bersama dengan Balek tentunya, selanjutnya Bapak dan Ibu, kami sudah mencatat beberapa pokok perubahan dalam RUU Statistik terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Baik, itu pendahuluan dari saya Bapak Ibu sekalian terkait urgensi daripada undang-undang statistiknya. Apalagi kita ini salah satu bagian daripada katanya statistik resmi negara. Gitu ya. Oke, kita mulai pembahasan atau diskusi atau sharing singkat saja ya. Topik yang saya ambil ya judulnya adalah sekilas terkait dengan generic laws of official statistic atau sering sekali diperbincangkan namanya GLOS gitu ya.
Mohon izin di sini saya menggunakan bahasa Indonesia ya, supaya biar cepat dan mengikuti Bu Erna tadi ya. Bu Erna karena mau tahu dengan bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia juga. Kalau Bu Erna pakai bahasa Spanyol, mungkin saya ikut bahasa Spanyol. Oke, outline saya pada hari ini, yang pertama kita disclaimer dulu lah. Disclaimer dulu di sini hasil daripada saya mereview Bapak Ibu sekalian, bukan berarti saya meneliti ya. Tadi mereview apa yang ada ya, guideline dari UN dan pengalaman-pengalaman saya ketika saya internship di ONS, kemudian di UKSA dan sebagainya. Nah, di sini perspektif yang saya hadirkan dari sisi official statistiknya. Kita coba lebih dekat dulu apa sih sebenarnya laws di official statistik itu. Jadi di sini saya coba memberikan secara singkat mengapa sih kita butuh yang namanya dasar hukum, kemudian detailnya kayak gimana sih di berbagai negara gitu. Konten-kontennya apa aja sih. Sebenarnya ngomongin apa sih dasar hukum itu ya. Mengingat dasar hukum official statistik ini kan kalau kita bilang map-nya ya. Ibarat kalau kita beli TV kan pasti dapat buku petunjuknya. Nah, ini buku petunjuknya ini harus benar-benar proper lah ya. Kemudian kita kenalan sejenak dengan yang namanya GLOS ya. Di sini ada apa namanya guidance-nya ya secara official dari UN ya. Apa sih tujuannya, kontennya seperti apa ya. Kemudian elemen yang di cover itu bagaimana ya. Oke, pertama kita mulai dari kenapa sih kita butuh yang namanya dasar hukum ya. Semua statistisi pasti sudah tahu lah dasar hukum ini digunakan untuk koordinasi. Nah, karena kita ngomongin official statistik, di sini penekanannya ada di sistem statistik nasional ya. Jadi koordinasi antara aktor di dalam sistem statistik nasional ini blueprint-nya atau kalau kita bisa bilang teksnya itu ya ada di undang-undang ini gitu ya. Ya, kemudian untuk menjaga independensi ya, karena kita tahu di mana ada negara ya atau negara itu berdiri pasti ada statistik dan ada official statistik. Nah ini seringkali kental dengan adanya ya political influence dan sebagainya. Makanya di sini ditujukan untuk profesional, untuk independensi ya. Ya, tentunya untuk seluruh aktor di dalam sistem statistik nasional. Lalu kemudian untuk apa lagi sih dasar hukum itu gitu ya. Yang pertama adalah yang terpenting sekali adalah menjaga atau melindungi peran daripada NSO National Statistical Office ya di dalam koordinasinya atau di dalam sistem statistik nasional ya. Lalu mandat untuk respon terhadap survei ya partisipasi terhadap survei ya, pengumpulan data ya, kemudian memastikan bahwasanya menjaga confidentiality gitu ya, untuk tujuan statistik hanya untuk statistik. Nah, semuanya itu berujung pada satu, yaitu menjaga kualitas daripada statistik itu sendiri. Makanya muncul namanya official statistik karena kualitas ini yang dikedepankan. Oke, sudah kenal kenapa sih butuh undang-undang. Ya, sekarang detailnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama saya mereview, ini undang-undang ini beragam ya, di berbagai negara ya. Nah, jadi detailnya ini sangat beragam sekali ya. Namun merujuk pada tadi ya, terkait dengan NSS, NSO, kemudian ada kualitasnya. Ya. Depends-nya kalau NSS kita tahu ada sentralitas. Ya ada desentralitas gitu ya, ada yang open, ada yang close gitu. Nah jadi tergantung ya. Nah ini kita mau lihat levelnya kayak gimana sih. Nah ternyata undang-undang ini ada dua tipe Bapak Ibu sekalian. Ada yang tipenya long atau panjang ya. Jadi detail sekali ya, dan kemudian ada yang singkat padat jelas ya, komprehensif atau short gitu ya. Nah kalau yang long ini ada strength and weakness-nya Bapak Ibu sekalian. Strength-nya ya terkait dengan protection ya, atau perlindungan peran daripada NSO-nya itu kita bilang sangat kuat sekali ya. Kemudian karena detail gitu ya, weakness-nya adalah ya ini cepat apa outdated gitulah ya, cepat apa namanya usang atau mungkin harus diperbarui ya. Nah mengingat pembaruan undang-undang ini enggak mudah dan nggak murah ya, butuh biaya, tenaga dan waktu ya.
Jadi beberapa negara ada yang menggunakan long, ada yang menggunakan tipe short. Nah, tipe short ini juga punya strength juga ya, fleksibel ya terhadap kegiatan statistik yang dilakukan oleh NSO, ya. Kemudian stabil ya, over time, karena seperti halnya lah contohnya di Indonesia ini kan menganut sistem yang short gitu. Jadi sudah 26 tahun ya. Nah, ini baru mau dikaji ulang lagi gitu ya. Nah, lalu kemudian ya, ancamannya atau weakness-nya ya, nah, ini not sufficient, nggak cukup untuk melindungi terkait dengan independensi. Ini kata berbagai referensi. Ya. Nanti referensinya ada di belakang, Bapak Ibu sekalian, silakan nanti dibaca lebih lengkapnya. Nah, yang short ini petunjuknya di sini adalah ini seringkali diturunkan di peraturan-peraturan turunannya. Mungkin peraturan pemerintah, peraturan badan dan sebagainya lah, dijelaskan kembali ya. Seperti halnya di Undang-Undang Statistik Nomor 16 ada PP 51 ya, ada KPK, Keputusan Kepala BPS Nomor 678 dan sebagainya. Lalu kemudian kita masuk ke konten. Nah, kan tadi beragam, bervariasi. Sebenarnya common-nya apa sih? Generalnya apa sih yang ada dalam undang-undang itu? Bahasnya apa sih? Nah, ini dia bahasanya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini beberapa yang umum ya dibahas karena yang detail-detail itu bervariasi antar negara ke negara. Terkait dengan bagaimana sistem statistiknya, kemudian chief statistisinya, kemudian aktor dalam SSN-nya atau sistem statistik nasional, Dewan Statistik atau Statistical Council-nya, kemudian program statistiknya, kemudian pengumpulan data dan diseminasinya. Coba kita lihat satu persatu, singkat aja ya. Terkait dengan NSS atau Sistem Statistik Nasional, biasanya topiknya ini termasuk ke dalam peran role ya, dan responsibility atau tanggung jawab NSO di dalamnya. Kemudian kepada siapa sih NSO itu melaporkan? Nah, pasti ada di bab-bab dalam undang-undang. Kemudian, nah ini beberapa negara ada yang menggunakan bab ini, bab terkait dengan kepala statistik atau chief statistician. Jadi ada beberapa negara yang men-state ya secara eksplisit bahwasanya proses penunjukannya, proses dismisalnya ya itu jelas tegas ada di undang-undang ya. Lama jabatannya, tanggung jawabnya seperti apa ya terkait dengan chief of statistician. Kemudian other producer atau produser yang lainnya, penyedia data selain BPS ya. Nah, kalau kita sering biasa kenal di sini ya hubungannya dengan sektoral gitu ya. Nah, ini responsibilitasnya seperti apa ya. Nah, kemudian appointment prosedurnya seperti bagaimana. Karena setiap masing-masing produser pasti memiliki perwakilan ya, representatif atau head of agency. Kemudian kita masuk ke konsil ya. Konsil di sini dalam artian adalah dewan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Statistical Council ini jadi kalau kita bilang jadi hot issue ya di dalam RUU statistik sekarang ya. Apakah kita mau pakai dewan statistik atau mau pakai forum? Nah, perdebatannya masih dibahas. Nah, untuk Undang-Undang RUU 16 ini sudah masuk ke draft kedua Bapak Ibu sekalian. Kita hanya bisa melihat melalui kanal YouTube aja ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan ingin tahu detailnya ya silakan masuk ke channelnya Balek Badan Legislatifnya DPR, di sana tulis aja RUU statistik, pasti muncul live streamingnya. Nah, topiknya terkait dengan anggotanya itu siapa ya, kemudian tugasnya itu apa ya, kemudian hubungannya dengan perannya dengan yang namanya chief statistiknya bagaimana di dalam SSN. Lalu untuk programnya ini lebih ke arah ya sensus survei gitulah ya, atau annual ya, tahunan multi year ya programnya yang di-create diimplementasikan atau apa ya. Nah, ini biasanya NSO ya ini in charge of programnya, kalau kita bilang koordinator ya, di sana. Lalu pengumpulan data ya, sharing dari datanya, kerahasiaannya, prosedur daripada ketika ada yang merespon, akses ke administratif data ya, perlindungan data ya, security ya, kemudian akses ke mikrodata ya, tentunya untuk yang namanya tujuan penelitian. Kemudian adanya diseminasi ya, seperti halnya ada rilis kalender atau BRS gitu ya. Kemudian simultan terkait dengan BRS itu ya, ARC misalkan ya, metadata dan perbedaan dengan distinction as official statistic ya. Apa yang membedakan dengan statistik lainnya
terkait dengan diseminasi. Oke, lalu kita masuk ke dalam GLOS. Apa sih itu GLOS gitu ya? Atau Generic Law on Official Statistics. Ya. Di sini saya mereview dari 3 buku Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan guidance modernizing statistical legislation, kemudian best practice-nya di Eropa dan di Amerika Latin, ya, baik di benua biru maupun di benuanya Paman Sam. Ya. Nah, NS ini sebenarnya suatu referensi. Ya. Ini apa namanya cuklak lah, juknisnya lah intinya ya, best practice-nya atau good practice-nya ya. Ya, untuk mendevelop yang namanya dasar ya, yang akan digunakan di berbagai sistem statistik nasional ya, yang tentunya untuk produksi daripada official statistik itu ya, supaya lebih berkualitas gitu ya. Kontennya di dalamnya ya menyajikan suatu model ya. Nah, ini bisa di-adjust ya, bisa disesuaikan ya terkait dengan keadaan negaranya masing-masing ya. Kemudian di dalamnya ada guidance juga terkait dengan rights, obligation daripada yang namanya sistem statistik. Ya. Kemudian cakupannya seperti apa dalam hal menerapkan prinsip ya, prosedur ya, untuk menghasilkan official statistik. Ya. Kemudian selain dari sisi produsernya ya, dari sisi konsumernya atau source-nya, maaf ya. Nah ini terkait dengan kewajiban responden ya, dalam menyediakan data. Kemudian jaminan antara hak dan perlindungan daripada data yang diberikan. Kemudian elemen pentingnya, ya, main elemen dalam GLOS itu sudah dijelaskan, ya, seperti halnya tadi yang sudah dipaparkan dari NSS sampai ke diseminasi, ini sama ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang terpenting di sini adalah definisi daripada official statistik. Ya. Kita tahu bahwasannya di Undang-Undang 16 kan belum ada ya. Dan RU ke depan ini kan rencananya sudah ada definisi di sana. Ya. Kemudian ada prinsip ya, kemudian perannya dari sisi governance-nya, dari sisi aktivitasnya, manajemen kualitasnya sampai kemudian ke diseminasi. Oke, ini referensi yang saya gunakan Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk lebih detailnya Bapak Ibu sekalian bisa membaca referensi ini ya. Ini daging semua Bapak Ibu sekalian, walaupun kita menonton di YouTube ya, tapi intinya ada di sini lah ya. Jadi ini suatu pengantar ketika nanti Bapak Ibu sekalian mungkin ingin lebih tahu lebih jauh RUU, ya ini sebagai pengantar. Oke, itu aja Bapak Ibu sekalian singkat dari saya ya, sharing dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Juni. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yuliaknis Transakwijaya atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu the influence of human behavior and economic activity on the air quality in Java Island using geographically weighted regression yang akan disampaikan oleh Ibu Liza Kurniasari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, yang terhormat Prof. Setia Pramana, Pak Ari Wahyu, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan dan bisa meluangkan waktu hadir di MRD bulan ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian bersama Mas Iwan, ini masih ongoing sebenarnya, tentang bagaimana pengaruh dari aktivitas manusia dan kegiatan ekonominya terhadap kualitas udara. Kami khususkan di Pulau Jawa dengan menggunakan GWR, Geographically Weighted Regression. Oke, ini outline yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, polusi udara itu disebut WHO sebagai invisible killer ya. Jadi dia tidak terlihat tetapi cukup mematikan karena masalah polusi itu bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Bisa menyebabkan gangguan kesehatan di jantung, paru-paru, saraf, dan lain-lain gitu. Dan ini menjadi masalah global karena SDGs pun menargetkan di dua targetnya di 3.9 dan 11.6, yaitu untuk mengurangi
angka kematian karena polusi serta juga mengurangi dampak lingkungan di perkotaan. Dan di Indonesia pun memfokuskan hal yang sama, juga memperhatikan tentang tentang polusi udara, dan ini bisa diperbaiki dengan cara kita memperhatikan kualitas udara yang ada di sekitar tempat kita tinggal, seperti itu. Dan salah satu bukti keseriusan pemerintah itu adalah KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu mulai menyusun indeks kualitas lingkungan. Ini merupakan suatu ukurannya untuk melihat kualitas udara. Dengan angka ini nanti akan bisa memberikan informasi kepada masyarakat, informasi yang mudah dipahami. Jadi karena kalau kualitas udara buruk atau baik itu kurang terukur, jadi akan diberikan indeks sehingga lebih terukur, seperti itu. Nah, di KLHK sendiri menargetkan IKU itu pada tahun 2022 ini sesuai Renstra KLHK itu 84,3. Sebenarnya capaiannya itu sudah baik karena di tahun 2022 itu sudah mencapai 88,06. Akan tetapi kalau kita lihat per provinsi, ternyata 4 dari 6 provinsi di Pulau Jawa itu tidak memenuhi target. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten itu nilai IKU-nya di bawah target nasional. Dan ada 67 dari 119 kabupaten kota di Pulau Jawa yang juga tidak memenuhi target tersebut. Sedangkan kita tahu mayoritas penduduk Indonesia itu berdiam di Pulau Jawa dan 56% penduduk Indonesia yang tinggal di Jawa. Dan kalau mayoritas penduduk tersebut tinggal di daerah yang kualitas udaranya tidak bagus, berarti akan menimbulkan banyak masalah untuk mayoritas penduduk Indonesia. Dan secara teori kualitas udara itu pun akan dipengaruhi lingkungan karena memang sifat dari partikel udara itu yang bisa bergerak. Oleh karena itu di penelitian ini kami ingin membangun suatu model regresi spasial yang bisa menjelaskan bagaimana pengaruh kegiatan manusia dan ekonominya terhadap kualitas udara, khususnya di Pulau Jawa. Seperti itu. Nah, di panduan KLHK sendiri, indeks kualitas udara itu merupakan indeks komposit, ya, indeks komposit tentang parameter NO2 dan SO2 pada waktu tertentu dan di suatu tempat tertentu. Jadi KLHK menghitung ini di 4 titik yang mencerminkan tentang transportasi, industri, seperti itu. Dan dirumuskan dengan rumus seperti ini. Ini mencerminkan tentang parameter NO2 dan SO2 itu tentang muatan polusinya lalu dikurangi angka 100 sehingga menunjukkan nanti semakin tinggi IKU itu menunjukkan kualitas udara yang lebih baik. Dan dikategorikan menjadi 5 kategori: sangat baik, 90-100, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. Nah, polusi udara sendiri itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, baik dalam bidang industri, di rumah tangga, maupun di transportasi. Dan ada beberapa faktor yang akan mempengaruhinya dari aktivitas, dari kegiatan, kondisi sosial manusianya terkait penduduknya, kegiatan masyarakatnya, maupun juga dari sektor ekonomi di industri tentang kendaraan dan lain-lain, seperti itu. Nah, mungkin kita banyak membaca dengan EKJ. Ini bicara tentang hubungan antara lingkungan dengan pendapatan. Bagaimana kalau tingkat ekonomi di masa di awal kondisi ekonomi di perekonomian itu adalah itu akan jadi pertumbuhan ekonomi itu bisa menyebabkan degradasi lingkungan. Seperti itu. Tapi nanti akan ada di titik tertentu ekonomi semakin baik dan lingkungan pun akan semakin baik, maka berfungsi sebagai kurva U terbalik. Dan hubungan antara ekonomi dan lingkungan pun disebutkan kalau alam itu
lingkungan itu menyediakan sumber daya ya untuk diproduksi secara ekonomi dan nanti akan dikembalikan lagi ke dalam ke alam, sayangnya dalam bentuk ada yang dalam bentuk limbah. Jadi tadi katakan ada hubungan yang terbalik antara ekonomi dan lingkungan. Itu. Ini beberapa penelitian terkait yang membicarakan tentang kualitas lingkungan dipengaruhi oleh penduduk ya, sebagai manusia yang hidup di lingkungan tersebut, apakah dari jumlah penduduknya, kepadatannya, ataupun laju pertumbuhan penduduknya, juga tentang transportasi, ini terutama tentang jumlah kendaraan yang tentu bahan bakarnya menimbulkan polutan yang bisa mempengaruhi udara, dan juga kegiatan ekonomi seperti yang disampaikan tadi. Nah, secara khusus dari terkait udara itu kita mengenal adanya polusi lintas batas. Jadi ini awalnya adalah dikatakan bagaimana polusi di suatu negara itu bisa menyebabkan kerusakan di negara lain, atau kita persempit, jadi polusi di suatu wilayah itu bisa mengakibatkan kerusakan di wilayah lain gitu. Karena dengan cara dia melintasi batas wilayah itu lewat air maupun lewat udara. Dan polusi itu bisa diangkut ya, bisa berpindah menempuh jarak ratusan bahkan ribuan kilometer. Dan ini terkait dengan hukum Tobler ya, hukum yang terkenal kalau kita bicara tentang spasial ya. Bagaimana kalau sesuatu itu saling berhubungan, tetapi yang lebih dekat itu adalah yang punya hubungan yang lebih erat seperti itu. Dan karena dengan sifat udara tadi, makanya pengaruh dari daerah di sekitar itu terhadap lingkungan akan berbeda-beda sesuai juga dengan jaraknya masing-masing. Dan selanjutnya, karena kami menggunakan metode BWR, ini adalah perluasan dari regresi linier berganda, di mana kalau model regresi linier berganda itu pengaruh setiap variabel terhadap variabel respon itu sama, tetapi kalau di WR itu akan punya koefisien masing-masing di setiap wilayahnya. Seperti ini, dan parameternya diestimasi dengan weighted least square ya. Jadi seperti yang di RLB hanya menambahkan matriks pembobot. Matriks pembobotnya ini dihitung berdasarkan dengan fungsi kernel yang ada dua macam, kernel fix dan kernel adaptif. Sebenarnya yang akan mempengaruhi hasil estimasi itu lebih banyak pengaruhnya adalah di bandwidth itu, jadi suatu satuan yang menentukan berapa sih jarak suatu wilayah bisa berpengaruh terhadap wilayah lain. Ini sebenarnya yang akan lebih berpengaruh dibandingkan apakah kita memilih fungsi kernel yang memang ada beberapa macam seperti itu. Nah, berikutnya penelitian ini menggunakan data tahun 2022 di semua kabupaten kota di Pulau Jawa. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan KLHK terkait yang IKU-nya, sedangkan variabel prediktornya semua berasal dari BPS. Nah, ini urutan analisis yang dilakukan. Untuk deskriptif akan menggunakan peta tematik untuk mendapatkan gambaran umum dari IKU-nya, lalu memodelkan model regresi globalnya atau RLB-nya, melakukan pengecekan asumsi regresi, dan mendeteksi multipolaritas, lalu menentukan matriks pembobot yang digunakan ya dengan panel function tadi. Berikutnya memodelkan GWR-nya. Dari hasil yang analisis yang pengelolaan yang dilakukan, didapatkan IKU-nya seperti ini, indeks kualitas udaranya. Dari 5 kategori yang tadi, ternyata di Pulau Jawa itu hanya ada yang kategori sangat baik, baik, dan sedang. Tidak ada yang kategori kurang dan sangat kurang. Dan kalau kita lihat mayoritas itu adalah dalam kondisi baik, yang tadi nilai IKU-nya 80 sampai 100. Dan ada beberapa kabupaten kota yang dalam kondisi sedang, ini berkumpulnya di Jabodetabek ya dan sekitarnya. Lalu ada beberapa kabupaten kota yang di bagian agak selatan di tengah itu yang kondisinya baik dibandingkan yang lain. Dan di sini kita lihat memang
indeks kualitas udara itu sudah mengelompok, jadi memang daerah yang berdekatan itu akan punya karakteristik yang mirip. Nah, saat dilakukan pemodelan dengan regresi global RLB, kita dapatkan persamaannya seperti ini. Dan dilakukan pengujian asumsi memenuhi asumsi normalitas dan tidak memenuhi asumsi homosedesis karena kita menggunakan data memperhatikan wilayah. Ini ada indikasi terjadinya heterogenitas spasial. Dan kalau pengecekan multikolonialitas juga memenuhi asumsi. Berikutnya dilakukan pemilihan bandwidth seperti tadi disampaikan, pemilihan bandwidth ini lebih krusial ya untuk menentukan model yang didapat, perbedaan model yang didapat seperti itu. Model yang pembobot yang digunakan adalah adaptif Gaussian, dilihat dari nilai CB score yang lebih kecil. Jadi bandwidth 63 maksudnya berarti satu daerah akan dipengaruhi oleh 63 titik di sekitarnya. Nah, karena model GWR memberikan estimasi parameter yang berbeda-beda untuk setiap lokasi. Nah, ini range minimum, maksimum, dan median dari estimasi nilai setiap parameter. Jadi ada yang memang tandanya sama, tetapi ada juga yang bertanda seperti itu. Nah, ini adalah hasil estimasi parameternya. Kita lihat bervariasi dan kalau dikelompokkan ternyata memang kita lihat seperti kalau misalnya kepadatan penduduk, oh ya daerah sebelah baratnya Pulau Jawa itu ternyata pengaruhnya terhadap IKU itu termasuk yang kecil, yang lebih besar itu adalah yang lebih ke timur. Kalau kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk itu lebih mirip. Tapi kalau sepertinya tentang timbulan sampah itu yang lebih besar pengaruhnya dia ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah seperti ini. Dan dari resumenya bisa dilihat kalau dari variabel tersebut, dari ketujuh variabel yang digunakan beda-beda. Jadi kalau seperti kepadatan penduduk dia disignifikan di 59 kabupaten kota. Tapi timbulan sampah yang menyatakan banyaknya sampah yang terangkut ke TPA itu ternyata tidak signifikan di kabupaten kota manapun di Pulau Jawa kalau untuk kasus data ini. Dan berdasarkan variabel yang signifikan ini, 119 kabupaten kota di Pulau Jawa itu bisa dikelompokkan menjadi 12 kelompok. Ya, seperti itu di bagian barat. Itu variabel yang signifikan adalah kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, PDRB industri, dan PDRB konstruksi. Lalu kalau misalnya di ujung timur, itu yang signifikan hanya tentang BBM, bahan bakar memasak, persentase bahan bakar memasak yang layak yang digunakan oleh penduduk. Oke, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Yang di sini terlihat kalau memang beda-beda ya yang mempengaruhi indeks kualitas udara di suatu wilayah, dan ini nanti bisa menjadi acuan juga misalnya oleh pemerintah setempat apa nih yang harus diperhatikan untuk setiap daerah masing-masing. Oke, demikian ini contohnya beda-beda masingnya. Demikian yang bisa saya sampaikan yang bergambarkan. Saya kembalikan ke Mbak Juli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Bertrand, Ibu Liza, dan Bu Erna atas materi yang menarik serta bermanfaat sekali, dan mudah-mudahan dapat menambah wawasan bagi kita semua yang hadir di dalam ruang virtual ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu peserta Monthly Research Discussion sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Untuk kali ini kita tidak ada tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya pemaparan saja. Saya Junior Taranasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk Bapak Ibu mengisi presensi yang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Izin, Le.